kita mulai perjalanan Gunung Sumbing dengan melakukan registrasi sekitar Rp150.000 untuk 2 orang, sudah termasuk ojek dan base camp. Dari sini kita bisa ngelihat puncak Sindoro yang megah dan kokoh. Jangan minder kalau misalnya harus naik ojek karena ojek Sumbing ini memorable banget. Kita bisa lihat dan dengerin suara motornya. Kebut-kebutan di gunung itu experience yang beda banget, dan ini nge-save hampir 2 jam perjalanan dari base camp sampai ke pos 1. Dan akhirnya kita tiba di pos pertama Gunung Sumbing 3371 mdpl dengan pemandangan Gunung Sindoro tepat di depannya. Ini indah banget, dan kita bakal mulai jalan dari sini karena udah gak ada ojek lagi. Di awal perjalanan ini kita bakal menemui jalan-jalan yang sedikit landai. Pokoknya dinikmatin aja perjalanan ini teduh dan ya sedikit berdebu, itu biasa lah ya. Secara landscape, terrainnya itu flat, kadang naik dan banyak turunnya sebenarnya dari pos awal-awal ini. Jadi cukup enjoy untuk dinikmati selama perjalanan. Di pos pertama ada landainya, jadi landai banget malahan ya, sekitar 70% tracknya. Pos 1 ke pos 2 landai dan ada pedunannya. Satu terrain yang jarang banget ada di gunung lain. Gimana Mi? Pos 1 ke pos 2? Di pos 1 ke pos 2 cukup nyaman. Semakin jalan, makin mulai tinggi dan ada beberapa trek yang curam. Tapi itu kan yang kita cari gitu, trek yang terjal ya gitu kan, jalan-jalan yang menyenangkan ya, karena ada adrenalin sih itu yang gak bisa kita temuin selain di gunung. Jangan salah, masih banyak warung buat kalian duduk-duduk, tapi karena ini weekday jadi warungnya tutup. Yes, jam 10 di 2194 mdpl, pos 2 down. Masih ada 3 jam lagi untuk ke pos 3 dan pos camp. Let's go. Dari sini terrainnya udah mulai nanjak dan cuaca di awal pendakian masih cerah. Cuman akhirnya di ending tuh sedikit berkabut dan badai. Kita lihat aja nanti. Sumpah Sindoronya cakep banget dilihat dari sepanjang trek perjalanan Sumbing via Garu. Di alam gak ada yang tahu, dan sekarang udah kabut udah mulai turun dan tiba-tiba gak mendung sih, cuman jadinya sangat-sangat vibes yang gue suka gitu, banyak embunnya. Nanjak banget dan kita udah sampai di Rengkawan 9 jam 10.52. Saat ini di ketinggian 2355, berarti kita dapat elevation gain sekitar 150 meter. Harusnya Sindoro kelihatan jelas, cuman alhamdulillah kabut deh. Kita bakal lanjut terus sampai puncak. Mantap, Go Sumbing. Iya, go. Vibes foggy-foggy di atas, tapi di jalan itu debu-debu tebaran. Tapi ini badan kita udah mulai panas meskipun cuacanya dingin
karena tanjakannya udah mulai ekstrim. Tapi masih banyak landainya, jangan khawatir. Entah kenapa kalau naik gunung tuh selalu ada aja guide kayak burung ini yang nemenin kita nunjukin jalur dan bunga-bunga sepanjang perjalanan. Ini indah banget sih, parah. Tanjakan curam is our friends, tapi gue suka banget elevasinya. Dan kita udah sampai di pos 3 Sebogo via Garung. Ini masih terus nanjak sampai kita bentar lagi nyampe di pos camp. Ya, udah sampai di area shelter pos camp 1, tapi gue mau lebih naik lagi. Kita akan nyampe di pos shelter 2. Sumbing. Kita udah sampai di shelter 2 Sumbing dan tepat di jam 5 kita bakal summit dan kita bakal hantam Sumbing. Simply kalau kalian ke Sumbing via Garung wajib di shelter 2 karena viewsnya luar biasa dan banyak edelweissnya di sepanjang jalur dengan tebing-tebing yang indah banget. Jam 5 2900 mdpl pos 4 Kijang Rancak Gunung Sumbing via Garut. Semalam gak dingin, jadi kita bisa berangkat jam 4:30. After sholat subuh kita go menuju summit di atas. Cuacanya masih oke-oke nih di sini nih. Jarang banget ngeliat Sindoro bertopi, tapi itu artinya di Sumbing pun bakal badai. Tapi kita terus maju dan kita lihat keindahan lautan awan di sekitaran area ini. Rekam banget suara anginnya, kita bisa lihat gimana pohon-pohon itu bergoyang kencang karena ada angin badai dari atas ke bawah. Tapi tenang aja, masih aman dan itu nggak menyurutkan semangat kita buat naik Sumbing lebih tinggi lagi. Dengan view Sindoro menemani kita ngelewatin namanya Lembah Edelweiss. Sepanjang jalan ini kanan kiri Edelweiss tuh hidup dengan nyaman dan tentram. Selain nikmatin alam, gunung juga jadi tempat buat cari sahabat. Kita ditemenin Bang Bima dan juga teman-teman dari Pandava Forest naik Sumbing ini. Thank you banget. Berharap landai, jangan pernah ketika naik gunung ya, karena kita bakal nemuin trek berbatu dengan jalur-jalur berpasir yang ya, you know lah how it feels. Tapi gila sih, pemandangan lautan awannya benar-benar cantik dengan view Gunung Sindoro yang bertopi dan vibes yang foggy blending antara warna awan, warna embun dengan hamparan hijau dari pepohonan dan edelweiss di kaki Sumbing. Kita akhirnya hampir nyampe ke gunung yang pernah meledak tahun 1730. Dia menghembuskan panas dan abu dari perutnya. Tapi sampai hari ini Sumbing tetap diam menyimpan cerita. Puncak kawah Gunung Sumbing
3.250 mdpl dengan pemandangan Gunung Sindoro. Perjalanan hampir 3 jam, banyak istirahat. Tapi kita bakal nunggu kabut dulu untuk sampai ke puncak Raja Wali. Sumbing! Tapi seru banget emang ngelihat kabut berjalan dari puncak kawah ke atas dan turun ke bawah di puncak Sumbing. Ini satu experience yang membuat gua ini amazing banget. Go, kita lanjut ke puncak Raja Wali, di mana gunung ini pernah jadi bagian dari wilayah Mataram kuno. Ini adalah saksi bisu kekuasaan dan keheningan sejarah Indonesia. Ini kayak berjalan di atas awan, di mana kabut dan awan itu melayang di atas kita. Dan akhirnya kita sampai di puncak dengan 5 sedikit badai. Gak salah memang, di mana perjuangan semangat pertempuran Ambarawa di 1947 menjadi saksi langkah kaki para pejuang yang bergema hingga kini. Gue masih bisa ngedengar suara perjuangan mereka. Dan di ketinggian ini, waktu terasa melambat, langit seolah lebih dekat, dan semua cerita tersimpan dalam diam. Rating 8,5 dari 10 untuk pendakian Sumbing, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.